Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pohon beringin tumbang, menghambat akses jalan dan menimpa kabel listrik di Pasaman. Diduga akibat giginya dicabut, seorang pemuda di Pariaman mengalami kebutaan total. Jemaah haji lansia asal Payakumbuh diantar panitia haji hingga ke rumah masing-masing. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan tumbangnya sebatang pohon yang berjenis beringin dengan diameter 1 meter di kawasan Rimbo Malampah, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Pasaman, pada Selasa malam. Pohon tumbang juga menimpa kabel listrik sehingga menyebabkan pemadaman sementara waktu di sebagian wilayah. Pohon tumbang itu juga menghambat akses jalan Simpang Alahan Mati menuju Tigo Nagari selama lebih dari 4 jam. Tim BPBD Pasaman mengerahkan timnya ke lapangan untuk mengatasinya. Pohon tumbang dipotong menjadi bagian-bagian kecil, sehingga mudah dipindahkan ke tempat yang aman. Setelah berjibaku selama lebih dari 4 jam, akses jalan bisa dilalui kembali. Sedangkan kabel listrik yang ditimpa pohon tumbang juga diperbaiki petugas PLN. Adanya kayu tumbang di jalan raya Rimbo Malampah yang disebabkan oleh cuaca yang ekstrim saat ini, adanya hujan yang begitu deras dan angin kencang. Tidak ada korban jiwa, tetapi mengalami kemacetan dari jam 21 sampai jam 1 malam dini hari, lebih kurang sepanjang 4 km. Ada sekitaran 5 kabel listrik yang tertimpa oleh batang kayu tersebut. BPBD Pasaman mengimbau masyarakat lebih berhati-hati saat melewati kawasan Rimbo Malampah. Terlebih saat ini cuaca tidak bisa diprediksi. Meski Juli merupakan bulan-bulan musim kemarau, namun terkadang hujan turun dengan deras dan disertai angin kencang. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Satu unit mobil truk jungkit masuk ke jurang, tepatnya di Jorong Ayarandah, Nagari Balai Panjang, 50 Kota, pada Rabu siang. Truk jungkit yang berwarna hijau itu diketahui melaju dari arah Payakumbuh menuju Lintau, hilang kendali saat di tikungan dan menyebabkan kendaraan itu masuk ke jurang sedalam 20 meter. Beruntung dalam kejadian itu, sang sopir yang bernama Yulisar, warga Andaleh 50 Kota, berhasil keluar dengan cara melompat. Proses evakuasi truk jungkit itu masih terus dilakukan dengan cara manual hingga Kamis pagi. Peristiwa yang terjadi di ruas Jalan Payakumbuh menuju Lintau itu sempat menarik perhatian warga sekitar dan pengendara yang melintas. Mereka berdatangan ke lokasi untuk melihat dari dekat. Hingga mengakibatkan yang bersangkutan memang tidak terjadi apa-apa karena sebelum truk itu jatuh ke dalam jurang, dia sudah sempat turun dan keluar dari mobil tersebut. Kemudian kami mengimbau kepada pengguna jalan ini supaya berhati-hati karena jalan ini memang dari pantauan sering terjadi kecelakaan yang disebabkan karena di tempat kejadian ini sama-sama kita lihat itu adalah tikungan. Antisipasi agar kecelakaan serupa tidak terjadi, polisi mengingatkan masyarakat, khususnya pengemudi, untuk lebih waspada saat melintas di kawasan itu. Apalagi lokasi kecelakaan merupakan tikungan dan minim penerangan. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Lebih dari 1.000 warga Kota Solo melaksanakan salat sunnah istisqa atau salat meminta turunnya hujan yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Kota Solo pada Kamis pagi. Salat istisqa digelar karena di daerah ini tak kunjung diguyur hujan sejak 3 bulan yang lalu.
Salat berjemaah ini dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat serta pemerintah daerah. Bahkan dalam pelaksanaan salat itu, warga juga membawa hewan ternak serta beberapa jenis tanaman pertanian mereka yang telah mengering. Menurut panitia pelaksana, pelaksanaan salat istisqa didasari atas permintaan masyarakat, terutama para petani, yang mulai kesulitan saat bercocok tanam, karena lebih dari 3 bulan hujan tidak kunjung turun. Jadi kita berharap nanti dengan kekusukan kita memang betul diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan kita, yaitu hujan yang sudah sampai 3 bulan tidak turun di Kota Solok. Warga berharap dengan dilaksanakannya salat istisqa ini, rahmat dari Sang Pencipta berupa hujan akan segera turun dan kemarau panjang yang terjadi saat ini tidak berlarut-larut. Jika Kota Solok diguyur hujan, maka para petani bisa kembali melaksanakan aktivitasnya bercocok tanam seperti biasanya. Garnadi melaporkan dari Kota Solok. Hobi identik dengan kesenangan. Namun dari sebuah hobi juga bisa mendatangkan uang. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga di Solok yang memiliki hobi melukis. Beginilah keseharian Boy Nistil, salah seorang warga Solok. Dengan memegang kuas dan cat, ia terlihat sangat asik menuangkan pemikirannya untuk sebuah gambar yang hendak dilukisnya. Ya, Boy memang seseorang yang mempunyai hobi melukis dan telah dimulainya sejak dirinya duduk di bangku sekolah dasar. Saat ini, Boy Nistil telah membuat ratusan lukisan yang dipajangnya pada sebuah kios berukuran 2,5 kali 3 meter di areal Terminal Lama Solok yang ia sewa dan diberinya nama Kadai Loket. Menurut Boy, untuk mendapatkan ide sebuah lukisan, ia lakukan dengan cara melihat, mengamati, bahkan melukisnya langsung di lokasi objek yang akan ia lukis. Boy mengakui lebih banyak menuangkan lukisan dengan genre surrealis yang bercerita tentang alam dan kehidupan. Namun demikian, jelas Boy, lukisan yang dibuatnya juga berdasarkan permintaan dari konsumen. Untuk tinggi rendahnya harga sebuah lukisan, menurut Boy Nistil, tergantung dari kesepakatan dengan pelanggan dan tingkat kesulitannya. Kalau misalnya bahannya kita pakai kain kampas, terus catnya cat akrilik gitu. Nah sebenarnya kita lebih kalau secara genrenya mungkin kayak surrealis gitu, tapi secara pengerjaannya biasanya kita kayak kubisme gitu apanya. Pengunjung itu atau yang minat buat beli itu kan istilahnya dia karena suka, jadi masalah harga bisa disesuaikan gitu. Kalau harga terendahnya mungkin kita ya di kisaran 800-an gitu. 800.000 gitu. Selain menampilkan berbagai lukisan, di Kadai Kopi ini juga menyediakan berbagai karya seni lainnya, seperti seni instalasi, mix media dan kriya yang diproduksi oleh beberapa komunitas seni di Solok. Boy Nistil berharap usaha yang digelutinya bersama komunitas seni ini dapat terus berkembang, yang tentunya tidak terlepas dari dorongan dan perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Garnadi melaporkan dari Solok.